Agenda kami melihat kelelawar senja pun gagal. Tapi cuaca yang dingin di Ramang-Ramang menjadi hangat ketika kami makan malam dan ngobrol bersama Om Iwan Dento. Om Iwan membuatkan kopi santan dari kelapa yang baru dibuka dan diperas. Aku mencoba sop ubi. Om Iwan adalah seorang pegiat lingkungan yang berusaha mengangkat ekowisata Ramang-Ramang. Banyak penghargaan yang telah diraih Om Iwan Dento. Tiap hari, dulu belum ada libur hari Sabtu. Dulu ya kan, berarti liburnya hari Minggu doang kan? Coba ada yang dayung satu, ada yang punya nomor, belum pulang jam 12 siang, pas lagi lapar, masih harus dayung. Iya, gimana itu? Iya kan? Pas lagi lapar, kalau Teman-teman, kita mau ngobrol sedikit tentang sama Om Iwan ini. Tentang selama di Ramang-Ramang kita tanyakan ya. Pertanyaan pertama, Om Iwan, kalau kita jalan kaki sekitar sini banyak penemu karang itu kenapa ya? Padahal kan ini gunung. Ya. Saya coba sederhanakan ya. Jadi dulu ini sebenarnya laut. Jadi kalau di laut itu kan ada namanya batu karang. Iya. Jadi dulu ini dia tenggelam seperti batu karang kan. Nah terus karena ada proses kayak bumi itu kan gerak-gerak ya. Iya. Gerak, terus ini gunungnya ada yang naik, terus airnya turun, permukaannya turun gitu kan. Sampai kemudian permukaannya kelihatan. Nah karena airnya sudah hilang gitu kan, kemudian kerang-kerang ini tetap di situ dan beberapa ada yang mati. Kemudian yang kedua, kadang juga ada kerang yang berada di gua-gua. Nah, kerang-kerang yang ada di gua-gua ini itu dibawa oleh manusia purba, manusia zaman dulu kan. Iya. Itu dibawa ke gua untuk dimakan. Nah, sampah dapurnya itu mereka simpan di gua itu. Itu yang kita lihat hari ini menjadi peninggalan prasejarah. Nah, biasanya itu ditemukan kerang-kerang itu bersamaan dengan peninggalan gambar-gambar di dinding goa. Pertanyaan kedua itu, Ali kan baru aja dari Goa Kunang-Kunang. Ada mineral apa yang kelap-kelip yang makanya dinamain Kunang-Kunang? Iya. Ada dua hal sebenarnya kenapa disebut nama Kunang-Kunang. Jadi kalau malam di depan gua itu untuk malam-malam gelap ya, itu memang biasa ditemukan banyak kunang-kunang. Memang kunang-kunang berkumpul di situ. Di depan itu kan, yang ada pohon-pohon nipah apa semua. Iya. Nah, kemudian yang kedua, itu kan kalau kita masuk gua, kalau batunya, ornamennya itu kan yang gantung-gantung itu kalau belum kena senter, itu kan biasa saja ya. Iya, tapi kalau kena senter, nah itu ada kayak, nah itu mirip kunang-kunang gitu. Nah kemudian ya sebenarnya juga secara tidak langsung itu mungkin yang paling gampang diingat oleh orang. Nah, kemudian ya nama itu menjadi nama gua itu sampai sekarang, gua kunang-kunang itu. Jadi memang diambil dari situnya. Iya, memang diambil dari kondisi guanya. Pasti ada kaitan, nama guanya pasti ada kaitan dengan guanya. Terus Om Iwan kok punya banyak penghargaan gitu? Sama penghargaan salah satunya Kalpataru. Apa yang buat Om Iwan bisa banyak penghargaan gitu? Iya, jadi sebenarnya kan saya basicnya dulu itu suka jalan ya, suka naik gunung gitu kan. Lalu kemudian ada satu waktu kampung saya, tempat saya ini itu mau dirusak sama orang, mau ditambang lah gitu kan. Yang tambang mau diambil batunya gitu kan. Nah sementara di sini kan ada air, ada banyak jenis pohon, banyak jenis burung, kemudian ada sungai, belum ada lagi yang peninggalan prasejarah itu yang nenek moyang itu. Nah
saya coba pertahankan itu, saya nolak itu gitu kan, Ya. nolak, mempertahankan. Lalu kemudian setelah berhasil dipertahankan, nah kita sama warga di sini itu bikin kegiatan kegiatan pariwisata gitu kan, dan berwisata. Lalu kemudian beberapa warga jadi pelaku wisata dan jadi tukang perahu apa semua, dan kita nganggap kegiatan pariwisata itu malah bisa memberikan kehidupan baru ke mereka Om daripada Iwan nambah. buatnya bareng-bareng sama warga ya? Iya, sama warga di sekitar sini, sama pemerintah desa, sama beberapa teman-teman. Jadi kita banyak sebenarnya, hanya memang kayak seperti di sekolah itu kan misalnya kayak ada baris berbaris gitu kan. Nah, saya kayak pimpinan barisannya gitu. Tapi sebenarnya kita banyak. Nah, yang kedua ya karena dianggap konsisten itu kayak kita melakukan itu terus menerus gitu kan. Kemudian pemerintah kasih kita itu kasih penghargaan, apresiasi, kira-kira gitu. Terus kalau mau ke Ramang-Ramang dan nginep di homestay-nya Om Iwan itu bagaimana caranya teman-teman bisa cari info? Pertama kalau dari bandara kan dekat ya, Iya. hanya sekitar 30 sampai 45 menit dari bandara naik mobil ke sini. Nah, kita sebenarnya ada 3 dermaga. Yang satu itu di luar, dermaga 1, di sini dermaga 2 namanya, kemudian di dalam ada dermaga 3. Nah, kebetulan karena pusat kegiatan komunitas ada di dermaga 2, nah tempat saya ada di dermaga 2. Jadi ini biasa dibuat oleh teman-teman jadi tempat belajar, tempat ngobrol, tempat diskusi. Kemudian ada kegiatan anak-anak di sini juga, di sini bisa mereka belajar bahasa Inggris, ada perpustakaan. Nah, biasanya ada beberapa orang itu menghubungi saya melalui media sosial, misalnya Instagram atau Facebook, atau ada juga karena saya punya beberapa teman di luar, biasanya mereka saling berkabar, oh nanti kalau mau ke Ramang-Ramang nanti ke tempatnya Om Iwan di dermaga 2. Nah, tapi kalau yang betul-betul belum tahu, nah kita juga buka di aplikasi booking. Jadi nanti teman-teman bisa lihat. Nah, kebetulan kalau homestay itu kan nama anak saya yang perempuan, Raya. Iya. Jadi nah kita kasih nama Raya Homestay. Tapi sebenarnya orang lebih kenal nama rumahnya. Kalau nama rumahnya kan rumah kedua. Iya. Nah, itu sebenarnya satu tempat. Cuma sekarang kita baru ready 2 kamar karena kan memang kita lebih senang menerima tamu-tamu yang mau diskusi, mau ngobrol, mau belajar bersama-sama. Jadi tidak terlalu sulit sebenarnya. Sekian itu setelah kita ngobrol sama Om Iwan. Pokoknya hubungi Om Iwan ya kalau mau ke Ramang-Ramang. Oke. Seru ya, Li? Ya. Seru. Seru banget nggak di sini, Ali? Kesana. Seru lah. Banyak yang dilihat. Banyak. Apa aja? Ya kerang, terus goa, mungkin sungai, terus perahu gitu. Oke. Terima kasih. Terima Kasih, kasih Ali. Om Iwan. Iya. Nanti kita ketemu lagi. Om Iwan bersama dengan warga berjuang menolak tambang batu marmer di kawasan Kars Maros. Sejak tahun 2009, pada tahun 2013 perjuangannya berhasil. 12 perusahaan tambang sekitar Maros dicabut izinnya. Granit ya ini ya. Yang granit itu ya. Hah? Ini aku bersama Kakak Galang, anak sulung Om Iwan, yang akan menunjukkan kepada kami satu bekas lokasi tambang batu. Masih ada tambang lainnya di sekitar sini. Selama perjalanan ketemu truk-truk besar. Ini salah satu bekas tambang marmer, batu-batu yang dipotong dari sana, lihat. Itu bekas potongan tuh. Rapi banget kan yang putih itu. Jadi kayak layar. Ditaruh di sana. Berhenti beroperasi karena apa ya?
Nah, dia berhenti beroperasi itu karena salah satunya ya si Om Iwan itu yang advokasi kalau sebenarnya batu kars itu tidak bagus untuk ditambang, nanti habis gitu. Dan moratorium. Jadi moratorium itu konsesi atau izin yang dikasih oleh pemerintah itu di stop sementara. Itu juga masih ada. Nah, granit itu kan dia tidak mempunyai bahan yang banyak ya, cuman dipotong 100% jadi granit. Salah satu alat berat yang ditinggalkan ini juga nih, keren ya, keren. Untuk ngangkut yang berat-berat. Karena Bang Iwan itu maksudnya salah satunya yang penolakan gitu. Ya, jadi sebenarnya itu salah satu bentuk eksploitasi terhadap alam kali ya. Kalau terus-terus dilakukan maka bisa dipastikan nanti gunung ini akan habis karena Dan ada kerusakan-kerusakan. Kawasan karst ini daripada dieksploitasi mineral hasil buminya gitu ya, mendingan dikembangkan pariwisatanya gitu kan, yang lebih bisa sustain gitu. Makanya kalau Bang Iwan itu salah satunya dia dapat penghargaan itu sebagai lokal hero yang mengangkat ekoturism. Sudah terlalu banyak kejadian bencana di negeri ini yang diakibatkan oleh eksploitasi alam. Biasanya tidak berakhir baik. Apalagi Kars Marus ini merupakan kawasan unik dengan keanekaragaman hayatinya, juga dengan sejarah arkeologinya. Bayangkan tambang tadi jaraknya hanya 2 km dari Taman Arkeologi Leang-Leang, salah satu tempat yang telah ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Tempat ditemukannya banyak lukisan tertua di dunia. Sayang banget kalau semua itu harus rusak gara-gara aktivitas tambang. Semoga Om Iwan Dento tidak berjuang sendirian ya. Kita semua harus menjadi penjaga alam lingkungan. Nah, kalian penasaran gak dengan lukisan purba di Leang-Leang? Aku mau ke sana nih. Ikutin terus ya vlognya aku.